apa kabar semuanya? Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Najwa Maharani Mutakin dari nomor presensi 23. Bersama dua rekan saya. Nama saya Adel Hadid Nama dengan presensi nomor 1. Nama saya Nabila Aliasatri dengan nomor presensi 21. Kami dari kelompok 2 KOS 123 membuat video ini dengan judul Stigma Pajak. Video ini merupakan video ujian integrasi dengan materi PERS, mata pelajaran pendidikan Pancasila, yang diampu oleh Bapak Muhammad Saiful Akbar. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan yang bekerja di belakang layar. Yang pertama, Devi Putriyanti dengan nomor presensi 5 sebagai penulis naskah. Fasya Maulidina dengan nomor presensi 8 sebagai kameramen. Lalu, Diwa Irfanul Hadi nomor presensi 7 sebagai editor. Terakhir, Kayla Hanum Salsabila nomor presensi 13 sebagai editor. Karena tema video kali ini tentang stigma pajak, sebelum masuk ke inti videonya, saya akan bertanya kepada masing-masing anggota kelompok, apa yang pertama kali terlintas di pikiran mereka tentang pajak? Pajak secara umum itu sejumlah uang yang harus dibayar warga negara kepada negara secara berkala untuk pembangunan negara dan untuk masyarakat juga. Menurut saya pajak itu adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, perorangan, secara rutin untuk pembangunan negara dan untuk pembangunan negara. Pajak itu menurut saya dia seperti pungutan wajib untuk negara dalam bentuk uang yang sifatnya itu dia memaksa demi kepentingan bangsa dan negara. Menurut saya pajak itu adalah uang yang harus kita bayarkan secara rutin untuk kepentingan negara. Pajak itu adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara untuk kepentingan negara juga. Menurut saya pajak adalah sesuatu yang harus dibayarkan oleh perorangan yang bersifat memaksa untuk negara, untuk pembangunan negara. Pajak menurut bahasa adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak adanya mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PPH atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Saat ini, kita berada di salah satu pusat keramaian di Kota Bogor. Untuk video tentang stigma pajak, kami mewawancari masyarakat perihal pajak, khususnya pajak penghasilan. Selain di pusat keramaian Sempur, kita juga melakukan wawancara ini di lingkungan sekolah. Perkenalkan, nama saya Rusman. Saya bekerja sebagai guru di SMA Semak Bogor. Saya Ibu Lina Huda. Nama saya Otniel. Profesi saya anggota BRIMOB. Saya Ridwan. Saya kerja sebagai satpam atau security di instansi tempatan Semakbo. Nama saya Bapak Regi dari Bogor, jualan ketoprak. PPH singkatan dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan. Ya. Pajak penghasilan ya. Kurang tahu. Pajak penghasilan sebagai kita pekerja, tapi masih tetap harus bayar pajak. Oh, pajak penghasilan. Ya.
Kalau yang saya tahu sih PPh itu kan tergantung dari, kalau untuk yang ASN ya tergantung dari golongannya. Saya sendiri potongannya itu untuk golongan 4 itu 15%-an dari gaji pokok. Penghasilan per orangnya 10%. Saya kurang tahu. Minimalnya orang harus bayar pajak. Ya kalau misalkan tergantung kita yang punya penghasilan dan punya sesuatu yang kita punya, kita tetap harus dibayar pajak gitu kan. Cuman kalau misalkan kepunyaannya kita sedikit, tetap juga bayar pajak harus, dan karena wajib. Ya, kalau menurut saya sih tergantung masing-masing yang penjualannya gitu ya. Kalau menurut saya mah nggak terkena, biasa-biasa aja gitu sih, belum terkena pajak. Paling pajak apa kalau misalkan ada yang nyapu gitu, paling saya ngasih gitu doang. Kebersihan gitu ya, Pak. Karena pajak itu suatu kewajiban ya, kita kewajiban dari seorang warga negara terhadap suatu negara. Karena keberlangsungan dari proses organisasi dasar negara itu hampir sebagian besar itu dibiayai oleh pajak. PBB. Iya. Enggak. Itu cuma tahunan dan ini juga kecil ya, nominalnya kecil, nggak terlalu besar ya. Nah, kan itu buat pembangunan juga. Buat negara. Iya, buat negara. Buat jalan ya, mungkin buat infrastruktur yang lain kayak ini, lapangan sempur gitu, cukup terjangkau lah untuk pajak tahunan per orang ya. Saya rasa enggak, itu kewajiban setiap warga negara untuk pembangunan Indonesia. Kalau dari prosesnya itu gimana menurut Bapak? Apakah ribet gitu? Maksudnya kan kalau misalnya tentang membayar memang kewajiban, tapi untuk step-stepnya untuk membayar pajak itu merepotkan nggak Pak? Iya, kalau proses pembayaran pajak itu kami tidak tahu, karena kami sudah pemotongan dari negara atau dari Polri sendiri. Jadi kami tahu begitu terima gaji, uang kami sudah dipotong untuk pajak. Jadi kami tidak tahu menahu tentang pajak berapa, yang jelas sudah ada pemotongan di situ. Kalau repot sih enggak, cuman kitanya aja sebagai manusia kadang-kadang suka koream gitunya. Tapi ya tetap harus wajib juga bayar pajak, karena itu kan tidak boleh tidak, tapi tetap harus kudu gitunya. Iya, baik. Menurut saya ngerepotin iya juga sih ya, kalau misalkan per tahunan harus bolak-balik ke kantor pajak juga ya. Tapi kalau misalkan dipermudah mah nggak apa-apa. Kalau misalkan pajaknya terlalu gede gitu mah saya juga keberatan. Makasih Bapak, maaf mengganggu waktunya. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu, maaf mengganggu waktunya. Baik, terima kasih Bapak. Oke, baik. Maaf mengganggu waktunya. Baik Pak, terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sejauh ini ternyata masih ada beberapa masyarakat yang memiliki citra buruk atau stigma mengenai pajak. Apa saja sih stigma-stigma tersebut? Berikut telah kami rangkum. Yang pertama, merepotkan. Masih banyak orang yang berpikir bahwa membayar pajak adalah hal yang merepotkan. Dengan syarat yang berbelit-belit dan harus mengikuti aturan yang ruwet, terutama karena dulu cara mengurus pajak secara manual mengharuskan Anda datang ke kantor pelayanan pajak dan menunggu dalam waktu yang lama. Siapa sih yang suka digantungin? Yang kedua, membebani dan merugikan. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang langsung dibebankan kepada masyarakat. Ketika masyarakat membayar pajak, di akhir tahun mereka sudah tidak punya uang lagi untuk membayar pajak. Karena penghasilan mereka yang sudah dikonsumsi oleh mereka sendiri. Tentu sangat memberatkan, lebih lanjut secara psikologis. Tidak ada seorang pun yang ingin berpisah dengan uang hasil jeripayah sendiri. Dari stigma-stigma mengenai pajak yang telah disebutkan tadi, terlihat jelas bahwa kemunculan stigma-stigma pajak tersebut diakibatkan oleh hal-hal seperti kurangnya edukasi mengenai pajak, kurangnya etika sosial, prosedur pajak yang membosankan, serta kurangnya upaya pencegahan. Saat ini, pemerintah telah membuat solusi untuk memberikan keringanan untuk mengurus pajak. Di antaranya adalah dengan fasilitas online dari DJP, layanan live chat keluhan pelanggan, hingga amnesti pajak. Sebagai generasi muda yang telah mendapatkan edukasi mengenai pajak,
Sudah sepatutnya kita menghilangkan tentang stigma-stigma negatif tentang pajak di kehidupan masyarakat. Dan sudah saatnya kita menyadari kewajiban untuk taat pajak demi lebih baiknya pembangunan di Indonesia. Kami dari kelompok 2 terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Jangan lupa bayar pajak. Khususnya bagi penghasilan. Udah. Selamat siang semuanya. Sekarang saya akan mewawancarai anggota kelompok saya, Pasca Kerkom. Ikuti terus. Siapa yang abis ini ada jadwal pacaran? Tidak ada, saya tidak ada. Kenapa tuh? Kan malam mingguan. Sibuk. Cowok sibuk. Bapak, abis ini ada jadwal pacaran nggak malam mingguan? Ada dong. Nanti habis dulu gue mau jalan. Kemana? Ada dong. Ini tempatnya rahasia. Anaknya Hayden Jempara. Mbak, maaf mengganggu. Hari ini abis ini ada jadwal pacaran nggak? Depi, main di sini. Foto itu. Soalnya terbuka. Foto ya. Aduh. Ibu, maaf, kita lagi ada ujian integrasi. Ibu, please, Bu. Allahu Akbar. Waduh, sudah waktunya azan maghrib.